Pada malam hari ini ulun diberi tema tentang pengamalan surah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Jadi manakala kita krisis kepemimpinan, krisis idola dalam hidup kita, krisis contoh dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya 14 abad yang lewat Allah sudah memberikan seorang qudwah, seorang uswah, seorang ikutan yang apabila diikuti pasti benar. Ya. Mohon maaf Pak, tidak semua idola itu bisa diikuti. Tapi kalau yang satu ini pasti benar. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dijamin oleh Al-Quran bahwa manakala kita mengikuti Nabi pasti benar. Ini sudah jelas ya, berseberangan dengan pendapat orang liberal yang katanya kebenaran hakiki itu enggak ada. Mereka mengambil pedoman relativitas seperti itu. Kita tidak. Orang Islam itu yakin, enggak ada yang relatif-relatifnya. Kalau Allah mengatakan sudah seperti itu, selesai. Nah ini, tidak ada kita keraguan. Ya. Manakala kita tidak bisa mengikut siapapun karena kita tidak mengerti, maka Allah tunjukkan dalam kehidupan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian menggarisbawahi tentang uswah ini, bahwa seseorang dikatakan uswah, seseorang dikatakan ikutan, seseorang dikatakan qudwah, itu minimal ada 3 syarat, dan ini tidak dimiliki secara sempurna kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Seorang uswah, seorang qudwah itu adalah sejarahnya tercatat secara otentik. Nah itu. Jadi pian kenapa kalau hendak memilih orang, termasuk milih menantu boleh? Mohon maaf, ini saran saja. Lihat dulu lah bobot-bobotnya bagaimana, sumbernya dari mana ini. Ya. Kita boleh mengklaim sekarang Pak bahwa kita hidup di era modern, di era digitalisasi, di era komputerisasi. Tapi ulun betakon lah, bisalah pian. Tolong sebutkan nama kai kita nang kelima. Bisalah. Ulun aja kada bisa boy. Taunya cuma lagi kai nang ketiga aja. Muhammadun bin Mawardi bin Zuhri bin Sahal. Selesai sudah. Ke atasnya wallahu alam bertahu lagi sudah. Nah, ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era yang belum ada digitalisasi, belum ada listrik bahkan, itu nasab beliau itu jelas, sampai 10 nasab ke atas itu jelas. Bayangkan Muhammad bin Abdullah, istrinya Aminatul Zuhriyah, bin Abdul Muttalib, istrinya Fatimah. Jadi datu Nabi itu bengaran Fatimah Pak ya, makanya Nabi kan mengambil ngaran pedatuan. Si anak Sidin beri ngaran Fatimah, yaitu Arba' Fawatim ya, yang orang yang berada di sekitar Nabi itu ada 4 orang yang bernama Fatimah, dan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas statusnya sampai ke atas. Bahkan kata para ulama ada manfaat, ada hikmah. Kalau pian tulis ngaran Nabi ya, Muhammad bin Abdullah sampai ke Adnan, taruh di rumah Aminah minal harikah wasarikah wal gharikah. Maka rumah kita akan diamankan daripada kebakaran, kecurian dan tenggelam. Nah itu. Jadi kada usah macam-macam Pak Pian, tulis saja itu. Kalau Ashabul Kahfi kata para ulama, itu kan ada cerita Ashabul Kahfi Pak. Kalau ditulis secara bundar, kemudian di tengahnya ada kitmir itu ditulis, ditaruh di rumah, itu fadilatnya memelihara rumah daripada kebakaran. Apalagi kata para ulama, nama Nabi dan pedatuan Nabi lebih utama lagi. Nah ini ya. Jelas. Anda mau pilih pimpinan, pilih orang yang jelas Pak. Mohon maaf, ini bukan kompanyi, bukan ya. Memang realitanya seperti itu ya. Bahwa seorang qudwah, seorang uswah, ini jelas sumbernya dari mana. Rasulullah ini jelas, paling jelas nasab ya, nasabnya Rasulullah sampai hari ini ya. Kita mengakui dunia mengakui bahwa Rabitah Awaliyah itu diakui oleh dunia Pak. Ketelitian mereka dalam menyusun nasab sampai hari diakui, walaupun ada orang yang mengakui, itu biasa Pak. Orang Nabi aja ada yang memusuhi Bu ya, kurang apa Nabi Bu itu. Jadi boleh ini kalau ada yang memusuhi, biar aja lah, kita kan usah
Kata pada sebagai himat-himat. Kenapa? Emang Nabi zaman Nabi sudah seperti itu. Tapi tetapkan diri kita, taruh diri kita, tempatkan diri kita pada orang yang mencintai ashab Rasulullah dan zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selamat kita. Ini modal kita, Pak. Orang ngaku cinta dengan Nabi, tapi memusuhi menantu Nabi, kira-kira bisa lah? Ada mungkin, Pak. Logika ada masuk. Orang ngaku mencintai Nabi tapi memusuhi mertua Nabi, ya nggak mungkin. Orang mengaku cinta Nabi tapi memusuhi keturunan Nabi juga tidak bisa. Ini semua ada keterkaitan, ya. Ada keterkaitan dalam kehidupan kita, bahwa mahabbah kepada induknya, puncaknya dibuktikan dengan mahabbah kepada yang di bawah. Ini sudah keterkaitan seperti itu, nggak bisa dipotong, nggak bisa diputuskan. Kembali kepada cerita tadi, bahwa seorang qudwah itu harus jelas dia berasal dari mana, keluarganya bagaimana, dan tidak ada sejarah seseorang yang melebihi sejarah Nabi yang paling otentik dan jelas. Nabi lahirnya di mana? Di kota Mekah. Mohon maaf, Pak, berdosa orang mukmin dan muslim yang tidak tahu tempat kelahiran kota Nabi. Karena sepakat ulama mengatakan Nabi lahir di kota Mekah. Berdosa orang mukmin manakala dia tidak tahu kuburan Nabi, karena sepakat ulama mengatakan Nabi dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah. Kalau Nabi yang lain tuh nggak jelas, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kuburan pastinya kedada. Riwayat yang ujar kita yang disepakati ulama tuh nggak ada. Yang ada cuman makamnya Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Makanya kalau orang, malah ada ulama mengatakan kalau itu ada orang mengklaim bahwa dia mengatakan itu bukan kuburan Nabi, kufur itu. Karena kesepakatan sudah, ya. Jadi kecuali tanggal lahir. Nah ini kalau tanggal lahir ulama mengatakan tidak berdosa. Kalau umpama ada orang yang mengatakan bahwa Nabi lahir itu bukan tanggal 12 Rabiul Awal, karena memang ada beberapa versi, Pak. Kalau di Nurul Yakin tuh ada yang mengatakan tanggal 7 Rabiul Awal, ada yang di 12. Tapi kalau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Ibnu Hisham itu kebanyakan 12 Rabiul Awal. Yang jelas di sini ada perbedaan untuk tanggal lahir, Pak, ya. Tanggal lahir Nabi. Jadi kalau orang mengatakan tanggal lahir Nabi tanggal sekian itu tidak dikatakan berdosa oleh para ulama, karena memang ada perbedaan. Tapi kalau nama Nabi, abah Nabi, mama Nabi, kota kelahiran Nabi, kota meninggalnya Nabi, ini wajib, Pak. Wajib kita tahu, Bu. Jangan sampai kita kada tahu. Ada ulun guru SD, Pak, cerita bikin soal, Bu, di sekolahan. Jadi ditanya, siapa nama bapaknya Rasulullah? Ada di antara siswa yang menjawab Haji Ibrahim. Coba ditanya sama guru, loh kenapa aku jawab Haji Ibrahim? Pengurus masjid tetangga saya, Pak Guru bilang. Dikiranya pengurus masjid orang tua Nabi. Nah ini perlu kita revisi kembali, perlu kita ajari anak-anak kita, Pak. Sebelum mereka kenal dunia luar, sebelum mereka kenal selebritis dan sebagainya, kenalkan Nabi dan keluarga Nabi. Paling dekatnya dulu orang tua Nabi, mama Nabi, abah Nabi, ya, kemudian Rasul kita lahir di mana, meninggal di mana, nah itu. Ya. Mengenai meninggalnya Nabi, nah ini tahun berapa? Tahun gajah pastinya sebetulnya, Bu, ya. Nah masalahnya karena kalau ditakoni kekanakan lagi, boy, tahun gajah itu apa, Mak? Bingung lagi kita. Anu, nak, ada gajah waktu itu. Gajah apa? Kada tahu juga. Jadi kita supaya nyaman, Pak, kalau ditanyai anak-anak kita, tahun berapa Nabi lahir? Tahun 253 sebelum hijrah, gitu aja, boy. Kan ada cerita tahun sebelum Masehi, sesudah Masehi kan begitu. 2000 tahun sebelum Masehi, prasejarah umpama nih, ya. Nah, tahun kelahiran Nabi itu kita hitung aja. Berapa tahun sebelum Nabi hijrah? Nabi menjadi rasul berapa tahun? 40 tahun, iya kan? Kemudian Nabi menyiarkan Islam di Madinah 13 tahun. 40 tambah 13 berarti 53 tahun. Jadi kelahiran Nabi tahun berapa? 53 tahun sebelum hijrah. Selesai sudah. Jelas, ya, bisa kita hitung. Supaya kada banyak pertanyaan lagi, Pak. Karena ditanyai anak kita, tahun gajah itu tahun apa, Bah? Ya. Nah, kena dulu nyari di YouTube dulu. Paksa betakon lonbah Google, we. Tidak ada seorang uswah kecuali dia itu harus jelas, Pak. Nih dari mana, suku dari mana. Tidak ada suku yang termulia di kota Mekah melebihi suku Quraisy.
Bahkan Nabi pernah bercerita dalam hadis beliau, kharajtu bainaz zabihain, kata Nabi, aku terlahir dari dua orang yang hampir disembelih, Pak. Yang pertama adalah kai beliau, datu beliau Sayyidina Ismail alaihissalam. Yang kedua bapak sendiri, Pak. Jadi Abdullah itu hampir disembelih. Ceritanya begini, pada saat Abdul Muttalib nyantai-nyantai di samping Ka'bah, beliau bermimpi, Pak, bahwa di samping Ka'bah itu ada sumur. Dulu di zaman Nabi Ka'bah itu pernah hancur karena banjir, ya. Ini kan hari ini ramai banjir nih, tapi sekarang paritnya bagus. Jadi kalau banjir air banyak tuh nggak banjir lagi sekarang. Kalau dulu banjir, Pak. Di era Nabi pernah sampai roboh itu Ka'bah karena banjir, dan sumur Zam-Zam itu tertutup oleh tanah bekas banjir. Maka kemudian Abdul Muttalib bermimpi bahwa di samping Ka'bah itu ada sumur. Cangkul, dibully orang, Pak, Abdul Muttalib. Kata orang, ya Abdul Muttalib ngapain nyangkul di sini? Mana ada sumur, mana ada banyu, mana ada air? Ini kita berada di atas gunung. Kata Abdul, enggak apa-apalah, cari-cari. Sehari, 2 hari, sampai pada akhirnya beliau bernazar. Ya Allah, kata Abdul Muttalib, kalau ulun ketemu sumur yang dalam mimpi ulun ini, maka ulun akan mengorbankan salah satu anak ulun. Karena syariat Nabi Ibrahim boleh, Pak, mengorbankan anak itu boleh. Nah, yang dipakai oleh datuk nenek Nabi itu syariat Nabi Ibrahim. Makanya ada cerita Sayyidina Abdul Muttalib bernazar mengorbankan anak beliau. Sudah ringkas cerita, dicangkul-cangkul ketemu sumur Zam-Zam. Nah ini otomatis manakala beliau ketemu sumur Zam-Zam, Abdul Muttalib paling kaya, Pak. Kenapa? Karena memiliki sumber air di tengah kota yang tidak ada air. Nah ini kayak pian umpamalah punya PDAM kota Balikpapan, apakah ada sugih, bayangkan, iya kan? Satu Balikpapan nih ngambil air di PDAM, PDAM-nya punya sampean, selesai. Tapi Abdul Muttalib tidak seperti itu, beliau banyak diberikan aja, digratiskan. Jadi Zam-Zam itu untuk tamu-tamu orang berhaji segala macam. Nah, jadi pengelolaan sumur Zam-Zam itu baik diserahkan kepada Abdul Muttalib karena beliau yang menemukan. Yang jadi masalah nazar ini, benazar ini yang jadi masalah, Pak. Jadi nazar itu jangan main-main, Pak. Kalau pian benazar wajib itu, ya. Jadi hal-hal yang bahkan yang sunnah sebelumnya pada saat kita nazarkan itu menjadi wajib jadinya. Karena anak Abdul Muttalib ini banyak, ada laki ada perempuan, akhirnya diundi, Pak. Diundi, jar kita ditulis nama, digoncang gitu ya. Begitu keluar ternyata nama Abdullah. Wah, kata Abdul Muttalib, lain kali ini. Ulang, diulang lagi. Digoncang keluar Abdullah lagi. 3 kali goncang. Masalahnya Abdullah ini anak nang paling pintar, boy. Paling bungas iya, paling gagah iya, paling pintar iya, segala-galanya. Itu dalam riwayat, ini unik, Pak. Abdullah ini pada saat remaja kalau berjalan mesti dikawal oleh Abdul Muttalib. Karena ada 2 kemungkinan. Yang pertama diculik oleh pembunuh. Kenapa? Orang Yahudi itu sudah tahu bahwa nanti di Mekah ada orang yang akan menjadi bapaknya Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya ini sudah dijelaskan. Nah, persis ciri Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka datang utusan pembunuh bayaran sampai dari luar negeri, dari daerah Syam, dikirim ke Mekah, Pak. Ini mereka saking irinya dengan Rasulullah SAW. Abahnya aja mau dibantai. Padahal. Ya. Ya. Abahnya Nabi aja mau dibantai, mau dibunuh, Pak. Ya. Jadi kemana-mana dikawal oleh kai beliau, dikawal oleh abah beliau Abdul Muttalib. Yang kedua, Bu, mohon maaf, Abdullah ini kalau jalan sendiri khawatir diculik cewek-cewek, Bu. Ini. Kenapa? Ya mohon maaf, karena beliau menyimpan sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua wanita Mekah itu kalau sudah melihat Abdullah itu hilang pikiran sudah, Pak. Ini hebatnya lah. Sampai kan dalam sejarah begitu Abdullah kawin dengan Siti Aminah, banyak buaya perempuan Mekah yang meninggal karena patah hati. Coba, adakah kita punya artis ya, punya artis yang terkenal lah. Begitu dia kawin ada yang sampai meninggal? Nggak ada. Ini Abdullah, Pak, begitu kawin dengan Siti Aminah, banyak yang meninggal, cewek-cewek kota Mekah itu. Saking apa? Saking mengidolakan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini.
Begitu diundi nama Abdullah lagi nama Abdullah. Akhirnya udah kata Abdul Muthalib, berarti ini memang Allah seperti ini sudah memutuskan. Beliau kemudian bermusyawarah dengan orang-orang tokoh-tokoh kota Mekah. Orang Mekah sendiri sayang dengan Abdullah, Pak. Kata orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah, ya Abdul Muthalib, kenapa Anda korbankan anak Abdullah? Ujar Abdul Muthalib, itu yang keluar namanya, kalau bisa digeser. Akhirnya apa? Kata mereka, sudah kita jalan. Cari rahib. Rahib itu pendeta Yahudi yang masih berpegang kepada Taurat ataupun Injil yang terdahulu. Di sana dicari. Ternyata sebuah nazar untuk mengorbankan anak itu bisa dipindahkan kepada hewan. Ya, dalam hal ini unta. Nah, kata Abdul Muthalib, cocok ini sudah. Biar habis unta akan jadi masalah, yang penting anak kada dikorbankan. Akhirnya dikorbankan 1, 2, 3, 4 sampai 100 unta, Pak. Baru selesai penyelamatan Abdullah bin Abdul Muthalib. Coba, cerita ini sudah tahu Nabi, padahal ini berapa abad sebelumnya. Ya. Jadi seorang kedua itu pasti jelas, statusnya itu jelas. Dari mana asal usulnya, bagaimana karakter keluarganya, bagaimana sifat datuk nini beliau. Ya. Orang mulia dari orang mulia, tidak keluar Nabi daripada mohon maaf pergaulan bebas yang tidak jelas, tidak. Tapi beliau keluar dalam silsilah yang mulia, keturunan yang mulia daripada asyraf ilal asyraf sampai lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, nah ini yang jadi pokok bahasan kita, Pak. Bahwa seorang uswah, seorang kedua itu apa? Ayyakuna matbu'an di jami' tabaqatin nas, kata para ulama. Dia itu mesti bisa diikut oleh semua orang. Ya. Ibu sekarang lagi viral siapa, Bu? Putri Aryani itu, Bu ya. Gitu, Bu. Lagi ramenya, walaupun udah juara 1 katanya. Oke, kita mungkin mengidolakan seseorang. Ibu siapakah, bapak-bapak terserah. Tapi permasalahannya, bisa enggak kita mengikuti orang itu, Pak? Ini anak muda biasanya ngidolakan pemain bola. Katakanlah CR7, Ronaldo gitu ya. Tapi pertanyaannya, bisakah kita ngikuti Ronaldo, Pak? Nuker sepatunya aja kayak berduit kita. Apalagi gaya hidup karena enggak bisa, Pak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun bisa belajar dari apa yang disunahkan oleh Nabi. Dari awal, bagaimana seorang anak bisa melihat sunnahnya Rasulullah. Rasulullah, Pak, umur 2 bulan dalam kandungan mama beliau, itu abah meninggal, bayangkan. Begitu lahir umur 6 tahun, mama meninggal lagi. Maka beliau diasuh oleh kai beliau dan berikutnya paman beliau. Tapi hal yang sangat luar biasa, kata para ulama, apa? Beradabnya Nabi, beretikanya Nabi pada saat berstatus seorang anak yatim piatu. Dan sejarah mencatat bahwa Nabi itu tidak pernah membebani orang yang merawat beliau, Pak. Dengan kata lain, Nabi itu bisa mandiri, Pak. Dalam usia yang relatif sangat muda, Bu, Nabi itu sudah, bahasa orang sekarang itu mengambil upah, Pak, mengambil upah mengembala kambing. Jadi upahnya ini, Bu, buat beliau jajan, buat beliau ongkos kehidupan sehari-hari. Sekarang kita berpikir anak kita usia 10 tahun bisa lah, Bu, begawi mengambil upah. Kalau mengambil duit kita sering, Bu. Ya. Ini anak kita umur 10 tahun bisa enggak mencari duit, mengambil upah, mengambil duit di dompet abah tuh sering gitu. Ini Nabi usia di bawah 10 tahun sudah berpikir, Pak, bagaimana mencari duit supaya tidak membebani paman, supaya tidak membebani kai. Ini contoh yang perlu kita terapkan ke anak-anak kita nih. Ya. Umur kita ini kada tahu, Pak. Boleh jadi kita meninggal pada saat anak-anak kita masih kecil. Nah, disinilah sunnah Nabi kita ambil. Sunnah Nabi itu dalam semua aspek kehidupan, Pak. Jangan kita kira sunnah Nabi itu dalam ibadah saja, enggak. Bahkan gerak-gerik kita di situ ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dalam kita bisa mengikuti, maka semakin barokah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Seorang anak bagaimana mengikuti Nabi? Yang pertama, kemandirian dalam hidup. Ini, ya. Ini anak kita nih, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, ya, ulun berpesan nih di mana-mana lah. Kada bosan-bosannya, Pak. Tolong ajari anak kita ilmu skill, Bu, ilmu begawi, ya. Sederhana sih. Ajari anak kita cara mencuci pakaian. Ajari anak kita cara melipat baju aja, Bu, ya, kalau kada ada ilmunya salah. Mencuci pakaian aja, Bu, ya, kalau kada ada ilmunya salah. Nanti begitu bersuami, Pak, imbah belaki,
si laki ini punya sarung sama renda boy. Hah? Dicuci di mesin cuci, wassalamualaikum, selesai udah Pak. Bemame yang laki, aku nih beli 900.000 nih sarung sama renda. Kok diputer di mesin cuci? Ya udah, jadi kain keset jadinya. Ini kan perlu ilmu nih cara nyuci sarung sama renda BHS yang mahal-mahal itu kan nggak sembarangan nyuci Pak. Nah ini harus tahu Bu. Nah, siapa tahu nanti punya suami pengusaha Bu lah, alhamdulillah nanti. Atau orang-orang besar, amin amin ya. Jadi hal-hal yang mendasar seperti itu mesti dikasih pembelajaran ya. Atau ajar kita cara memasak boy. Nah, ini memasak ini perlu juga anak-anak kita diajari Pak. Apalagi yang bebinian ya. Kalau yang laki-laki kan ya oke lah bukan gawiannya. Tapi yang perempuan nih perlu belajar cara masak. Jadi begitu kawin ada mintuha datang boy bisa memasakkan minantu. Jangan ada kisah Bu. Begitu datang mertua pagi yang keluar mata sapi. Wah, jar mintuha cocok nih menantuku nih. Sesuai pagi kan memang sarapan mata sapi Bu ya. Begitu siang hari makan siang mata sapi pulang nang keluar Bu. Begitu malam hari, jar mintuha di mana sapinya anak ke mata aja nyuncung. Nah ini jangan sampai kasihan anak kita Bu ya. Ya kalau sekarang kan nyaman Pak mau belajar ilmu-ilmu kayak gitu kan tinggal browsing internet sudah bisa ya. Tapi ada pembelajaran maksud ulun. Bagaimana cara ya kadosa repot-repot Pak, mohon maaf lah, mencuci pakaian aja mesti ada ilmunya Pak. Bahkan mandi hadas besar itu perlu ada ilmu ya. Banyak orang yang sampai dewasa Bu kadang ngerti Pak cara mandi hadas besar. Mandinya kayak Pak, mandi banyu sabun kada sah. Mohon maaf Pak lah, kita ini hadas besar mau mandi, maka sebetulnya seharusnya kalau kita mandi hadas besar kita siram dulu badan dengan air sampai seluruh tubuh basah, terangkatlah status hadas besar karena kita mandi dengan air mutlak dalam bahasa fikihnya. Tapi kalau pian mandi Bu, nih habis haid umpama mandi hadas besar, baru disiram sedikit Pak badan, taruh sampo bersabun, baru disiram, habis itu disiram, selesai banyu sampo, banyu sabun habis, itu belum terangkat lagi hadas boy. Kenapa? Karena air yang mengalir di badan kita ngarannya air sabun. Dan air sabun tidak bisa merangkatkan hadas Pak. Yang merangkatkan hadas adalah air mutlak suci dan mensucikan. Ini kayaknya sepele tapi ini perlu belajar. Kalau nggak ngerti mohon maaf Pak, kalau mandi kita tidak sah 2000 rakaat pengen sembahyang nggak sah. Karena syarat salat adalah taharah badan wal makan minan najasah wa minal hadas. Ya kan? Syarat kita salat badan dan ini badan kita ini harus selesai terangkat daripada hadas besar dan hadas kecil. Caranya mandinya harus dibetulkan Pak. Cara mandi yang benar, mohon maaf Pak, cara cebok yang benar, ini di fikih semua disitulah sunnah Nabi, ya, disitulah ilmu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah terbesar yang ditinggalkan Nabi bagi umat Islam apa? Ilmu Pak. Karena dengan ilmu kita bisa mengikuti sunnah Nabi yang lain, akhlak, pakaian, karakter bahkan. Pandangan hati dalam memandang kehidupan ini bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar ya. Udah semuluk-muluk lah kita belajar, nggak usah pakai kitab gundul, kada usah Pak, kitab nang berambut-rambut aja ya. Soalnya gundul kada dapat juga kita. Cari terjemahan gampang, cari fikih umpama terjemahan Safinatun Najah, sudah bisa kita belajar di situ. Pokoknya mohon maaf lah, ini polo ibu-ibu sekalian, ulun mumpung kita ngumpul nih mengingatkan nih, belajarlah cara istinja, belajar cara mandi yang benar, belajar cara nyuci yang benar, berdasarkan agama bukan berdasarkan kebiasaan. Ini contoh sederhana Bu lah. Ini kadang ibu-ibu, karena biasanya kalau bapak-bapak koler Pak, ngelap najis nih. Pama nih di sini ada najis, kotoran ayam Pak Bu ya. Dilap pakai kain basah. Ya otomatis banyak najisnya Bu. Mestinya kalau najis itu kan kita buangi dulu najisnya dengan tisu, umpama dengan tisu, statusnya ini hilangkan. Yang tadinya najis ainiyah kita robah statusnya menjadi najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang kada kelihatan bekas-bekasnya. Nah, jadi bagusnya kalau ada mohon maaf kayak kotoran ayam bulah, kita sapu dengan tisu sampai kada ada kelihatan apa-apa. Begitu hilang bekasnya, siram sedikit dengan air, selesai.
Air bekas siraman itu najis enggak? Enggak, sudah selesai. Karena ini sudah menghilangkan najasah. Tapi kalau najis kemudian pian lap dengan lap basah, batambah Pak najisnya. Atau mohon maaf ada najis ya, disiram dengan ember, najisnya kada dibuang, sarumahan menajis jadi. Ini ilmu. Ini ilmu ya. Paham Bu? Pian paham alhamdulillah Bu. Kalau pian kada paham kada jadi masalah. Kalau pian kada paham berpahala aja, pian bingung, aku kada paham guru ceramah, pian bingung pian tuh berpahala. Kada pahamnya kita dalam memikirkan agama berpahala Pak, daripada pusing memikirkan utang gue kada pahala. Tapi kalau pusing memikirkan agama pahala. Baik ya. Itu sunnah Nabi Pak. Jadi kita jangan beangan-angan mengikuti sunnah Nabi yang besar. Ntar dulu, nah halus-halus dulu lah. Dari sisi anak-anak kita mengikuti sunnah Nabi. Dari sisi kepala keluarga atau kita dalam berkeluarga, di sini juga ada sunnah Nabi. Dan yang paling penting, ya ini dulu, yang paling penting ulun ingatkan bagi diri dan kita semua Pak, dalam menghadapi kehidupan khususnya suami dan istri, sunnah Nabi paling besar apa? Penghargaan kepada istri bagi suami dan penghormatan kepada suami bagi istri. Ini ya. Masalah yang sering timbul apa? Kurangnya penghargaan. Ada hadis Nabi dulu waktu kita masih jomblo Pak, kadang ngerti hadis Nabi ini Pak, maksudnya apa? Ujar Siti Aisyah, ma'a wa Rasulullah SAW ta'aman qattun. Nabi itu nggak pernah mencela makanan yang dikasihkan ke Nabi. Kalau Nabi mau Nabi makan, Nabi nggak mau Nabi tidak makan. Waktu kita masih sendiri kita nggak ngerti masalah ini, tapi begitu kita berkeluarga baru paham Pak. Ini contoh seperti ini Bulah. Kalau habis subuh kita sholat iya kan, bangun subuh, kemudian nangarannya bapak-bapak nih Bu, kalau habis subuh masih ada kesempatan mamadar, topian mamadar lah. Apa bahasa Indonesia mamadar itu? Tidur lagi setelah subuh seperti itulah ya. Kita ini kan masih bisa Pak, habis subuh habis wirid tidur lagi barang setengah jam baru barang ke kantor. Tapi kalau ibu-ibu kada bisa memadar Pak, bikin sarapan, mandikan anak, mandikan laki dan sebagainya. Bersihkan rumah ya kan Bu ya, nggak bisa memadar. Kemudian kada kau memadar lagi Bu, kecuali abahnya boleh berangkat ke kantor baru. Nah, umpama ada pertanyaan, kita habis subuh Pak langsung tidur selesai enak. Ibu-ibu istri kita di rumah bersihkan rumah, ngurus anak, bikinkan sarapan. Begitu sarapan sudah siap di meja, kita bangun, baru apa ini? Nggak enak. Kira-kira Bu kalau kondisi kayak itu, pian marah ndak? Ayo Pak hati-hati Pak ya. Artinya begini Bu, kalau ibu-ibu marah Pak wajar Bu. Wajar kalau ibu-ibu marah. Kenapa? Dari subuh menyiapin makanan gasan kita yang laki-laki. Kita enakan tidur, begitu bangun enak-enaknya kita membuli makanan ini. Apa ini kada nyaman? Ujar kita kurang gula, apa segala macam, hambar dan segala macam. Ya, kalau istri kita marah, hak mereka Pak, itu wajar. Kita juga harus perhatian. Tapi kalau ibu-ibu kada marah, masya Allah ahli jannah gue pian, masya Allah itu, amin berataan. Nah disinilah yang dikatakan sunnah Nabi tadi. Nabi itu tidak pernah mencela makanan karena apa? Karena itu tadi bikin makanan ini prosesnya panjang Pak. Ya. Begitu Nabi mau Nabi makan, Nabi nggak mau selesai. Ya. Begitu kita makan ada sedikit kekurangan, ya dimaklumilah bahasanya lah. Kita maklumilah karena itu memang seperti itu keadaan kita. Manakala sang suami memakan makanan yang dihidangkan oleh istri, maka ada rasa kebanggaan dalam hati bini. Alhamdulillah nyaman makananku, padahal kamasinan boy. Tapi si bapaknya pintar, pura-pura nyantap aja. Nah ini bapak bijaksana namanya ya. Si bapak juga begitu melihat istri nyaman selesai Pak. Iya kan? Tapi kalau sudah bully yang ada, apa ini kok asin betul ini, jangan-jangan kamu, wah ini kok banyak kisah kan. Biasanya kalau kemasinan tuh hendak apa Bu? Ndak Bu ya. Umpama nih gara-gara kemasinan doang kemudian bapak apa ini ndak enak ini. Si ibu marah, aku sudah capek ini kerjaan ini. Yang di sini marah ditambah marah sama dengan barang utan boy, coba aja. Iya kan Pak? Si bapak marah dengan istri, si istri marah dengan bapak, sama dengan barang utan, cemberut itu tahan 3 hari itu kada habis itu Pak.
kurang merangut loh. Kada ada harmonisnya lagi rumah tangga. Gara-gara apa? Gara-gara kopi kurang gula, itu aja. Apa susahnya kita tambah gula, selesai. Harmonis rumah tangga. Ini. Tambah lagi setan muncul. Kata setan, ente suami kan, ente imam, ente harus ini. Wah iya. Cagat telinga mendengarkan iblis nih Pak. Ini. Si ibu juga nggak terima. Oh saya ini nggak dihargai. Nah ini kalau sudah kayak gini Pak, iblis tambah iblis hancur. Asal muasalnya apa? Makanan yang sepele itu. Disinilah sunnah Rasulullah SAW. Kadang kita bisa menangis sendiri Pak, begitu kita memikirkan ini luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hal yang sepele dalam pandangan kita, ternyata di belakangnya luar biasa. Hadza sunnah Rasulullah. Ini sunnah Nabi dalam keseharian kita Pak. Ya. Kemudian kita bicara sunnah yang kecil-kecil aja lah ya. Kada usah yang kadang-kadang. Dalam urusan makan lagi Pak. Ini ulun sering ingatkan ini. Nabi itu terkenal kalau makan beliau menghabiskan makanan. Ya. Nah, tradisi menghabiskan makanan ini Bu sudah mulai luntur. Penghargaan kita terhadap makanan yang diberikan oleh Allah sudah mulai luntur Pak. Makan, mohon maaf, apalagi kalau sudah makan jalan lah. Ujar orang Banjar Pak, lindung kucing beduduk. Saking tingginya itu Bu, karena makan jalan ditumpuk semua. Tapi nanti diobok-obok nggak sampai setengah, ditinggal, nggak dimakan. Mubazir, ini mubazir keras Pak. Al-Quran kan keras. Innal mubazirin kanu ikhwanus. Nah ini ujar Al-Quran kalau orang mubazir itu bedang sanak lawan iblis. Coba bayangkan, keras loh. Ya. Nah kita penghargaan umat Islam tidak berbicara orang lain. Penghargaan orang Islam terhadap nikmat paling nyaman dalam hidup, makanan. Kurang Bu. Dulu ulun ingat di zaman waktu kita masih kecil. Di era kita masih kecil Pak, di kampung. Itu nasi yang lebihan oleh orang tua kita dijemur. Dijemur, dibikin angkringan, dibikin sesegon, tahu segon Pak ya? Nah ini. Kalau orang Banjar tahu segon. Itu dijemur, ditumbuk, kasih gula, kasih kelapa. Jadi cemilan, enak gitu. Tapi apa? Asal muasalnya nasi lebih itu. Paling sakit hati orang tua kita dulu kalau nasi itu tak buang-buang Pak. Sebisa mungkin dirawat. Kenapa ini? Sunnah Nabi masalahnya Pak. Ini sunnah Nabi yang berkaitan dengan makanan saja kita tidak amalkan. Bagaimana hendak berbicara sunnah Nabi yang ganal? Ya. Sunnah Nabi yang paling nyaman dalam hidup itu apalagi nang nyaman daripada makan tuh apalagi Pak ya, apalagi yang lebih enak dari makanan. Tapi masalahnya kita sendiri kadang kurang menghargai dengan makanan Pak. Kadang ya itu adalah makanan bekas masih bisa dikonsumsi padahal dibuang. Nah ini ya. Dulu tahun 82 Indonesia bisa swasembada beras Pak. Kenapa? Karena gaya hidup orang tua kita di tahun 80-an gaya hidup syukur dengan nikmat Allah. Tapi begitu ke atasnya selesai, pola hidup kita berubah, kurang menghargai makanan, maka jadilah orang Indonesia yang terbanyak agraris, petani, behuma, ya bersawah, kok mengimpor beras, kan aneh Pak. Kenapa? Masalahnya kita kurang syukur dengan nikmat makanan itu tadi. Ya. Ibu tolong Bu ini pesan Bu ya bagi diri pribadi dan kita semua, tolong hargai makanan itu. Kalau memang masih bisa diolah-olah, kalau memang nggak bisa dikasihkan ke orang lain, insya Allah masih ada yang berikan. Itu. Yang kedua, sunnah Nabi yang sering kita tinggalkan dalam hidupnya apa? Sunnah bagian dari mubazir Pak, buang-buang air dan buang-buang listrik. Ini. Begitu mau jalan Pak, dibuka keran, keran dibuka. Ini. Ditinggal. Padahal baknya kecil, yang terbuang itu 2-3 kali daripada barang yang air yang tertampung di bak. Mubazir Bu. Akibatnya apa Pak? Karena hari-hari kita membuang air, karena hari-hari kita tidak mensyukuri nikmat air, kita yang hidup di samping laut kekurangan banyu. Iya kan? Caranya macam-macam Pak. PDAM mati lah, ini gak ada segala macam. Kenapa? Masalahnya itu mendasar karena kita kurang mensyukuri nikmat air, iya kan? Kadang semalaman Pak, kita buka keran itu, kita buka semalaman, kita tinggal tidur. Semalaman kita buang banyu ini nih. Apa hukumnya? Mubazir Pak.
Air itu kalau netes satu-satu tetesan, tes netes, kita taruh di ember, kalau sampai 1 hari minimal 3 ember, Pak. Apalagi kalau kita buka keran. Ini mubazirnya luar biasa, dan Nabi tidak mengajarkan hal seperti itu. Bahkan dalam agama ya, dalam agama Pak, kalau pian berwudu membasuh muka, contoh basuh muka, yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Yang keempat makruh, Pak. Makruh. Karena digolongkan israf, digolongkan mubazir berlebihan, coba. Walaupun itu airnya sampian. Kalau pian membasuh muka di masjid sampai 4 kali, maka yang keempat kata para ulama haram hukumnya. Karena jatah kita cuma 3, Pak. Nah, ini ya. Ini ajaran hidup hemat ya. Jadi kita hal-hal yang sepele dulu lah. Kita bangun hal yang sepele dalam kehidupan kita. Kata Nabi apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati utiyat lahu ajrun mi'atu syahid. Habib Umar bin Hafiz, guru mulia kita, mengatakan, ujar Sidin, urusan menghidupkan sunnah Nabi itu kita jangan berpikir di masyarakat besar, Pak. Jangan. Di rumah kita dulu dihidupkan. Berapa banyak sunnah Nabi yang mati di rumah kita, Pak? Dari sisi kehidupan yang ulun katakan tadi. Buang-buang makanan sudah mulai. Buang-buang air, buang-buang energi. Ini padahal ini bertentangan semua dengan sunnah Nabi. Tapi kalau itu kita kembalikan sesuai dengan arahan Nabi, sunnahnya Nabi, maka kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah di dalam rumah kita. Pahalanya luar biasa. Ini yang ulun katakan tadi, aktivitas keseharian kita tidak terlepas daripada sunnahnya Nabi kalau kita belajar. Yang penting ada ilmunya. Belum lagi urusan ibadah dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir, ya, bahwa seorang qudwah, seorang uswah, dia harus tidak ada cacat dalam sejarah kehidupan beliau. Wah, ini track recordnya ini sempurna. Nah, ini yang ulun katakan tidak mungkin, Pak. Ya, semakin orang berusaha mencari cacatnya sunnah Nabi, pelajar Nabi, semakin tidak ketemu, Pak. Maka banyak orang-orang orientalis yang tadinya bahkan non muslim ya, begitu belajar tentang Rasulullah, belajar tentang Islam, mereka tertarik untuk beriman dengan agama Islam. Kenapa? Memang nggak ada cacatnya. Nah, kalau kita mestilah, yang namanya manusia siapapun lah ya, mesti ada minus, mesti ada kehilapan dalam kehidupan. Tapi dalam hal hidupnya Rasulullah bersih. Nggak ada cacat sedikit pun. Nah, orang seperti inilah yang bisa kita jadikan uswah dan qudwah dalam kehidupan. Jadi sebagai khulasah dalam pertemuan kali ini, yang pertama, seorang qudwah itu harus jelas statusnya, sejarahnya harus jelas. Yang kedua, bisa diikuti oleh siapapun. Dan dalam hal ini ulun kembali mengingatkan kita apalah, dalam hal yang paling sederhana, mari kita ikut sunnah Nabi. Yang paling sederhana dulu lah, urusan makan. Jangan sampai kita lagi membuang-buang makanan, Pak. Urusan air, jangan sampai mubazir dalam air. Urusan energi, usahakan kita pakai seperlunya. Dan yang terakhir, walaupun ini tidak mungkin bagi siapapun, seorang qudwah adalah orang yang tidak memiliki kesalahan dalam kehidupan. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.